Nah, tentu saja ini menjadi keunikan bagi UKDW bahwa Ya. UKDW ini memang tidak bisa terlepas dari sejarahnya sebagai sekolah tinggi keagamaan, sehingga nilai-nilai kedutawacanaan yang dibangun itu juga diwarnai oleh nilai-nilai yang sudah dimiliki oleh Duta Wacana pada awal mula berdiri. Namun demikian, kita tidak kemudian menutup dari segi eksklusivitasnya, karena kita sebagai Universitas Kristen ini bukan hanya menerima kelompok kami sendiri Kristiani, tetapi kami juga terbuka dan itu tertuang di dalam visi kami bahwa Universitas Kristen Duta Wacana ini juga ingin mengembangkan universitas ini menjadi universitas yang inklusif dan pluralistik. Itu terlihat dari keberagaman dari mahasiswa kami, tidak hanya dari satu daerah, tetapi dari berbagai daerah. Kalau bisa dibilang ini menjadi sebaran dari Nusantara yang mini gitu ya di Duta Wacana ini. Selain itu dari berbagai agama kita juga menerima, selain dari mahasiswa, dosen dan karyawan juga kami juga plural, tidak hanya dari Kristiani saja. Di kanal inspirasi untuk bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital juga akan kami bukukan. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Engineering Wiyati Ningsih, STMT. Beliau adalah Rektor Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Apa kabar, Bu? Kabar baik, selamat pagi Bapak. Ya. Ibu Dr. Wiyati Ningsih ini menyelesaikan S1 Teknik Arsitektur dan S2 Magister Teknik di Universitas Gadjah Mada, kemudian pendidikan S3 eh, selesaikan di di sebuah universitas di Jerman, nanti silakan dijelaskan lagi. Nah, meniti karir sebagai dosen di UKDW Yogyakarta dan menjadi rektor mulai tahun 2023 sampai 2027. Nah, Ibu Yati Ningsih bisa lebih mendetailkan perjalanan karirnya sejak pendidikan, kemudian merintis karir sampai saat ini menjadi rektor Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Silakan, Bu. Ya, baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Eh, jadi saya bergabung dengan UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana di Yogyakarta ini sejak tahun 1996. Waktu itu belum belum ada ketentuan kalau jadi dosen itu harus S2. Sehingga Hmm. pada saat saya menjadi dosen itu masih S1 dan di tahun 1997 ada kesempatan mendapatkan hibah atau beasiswa dari waktu itu namanya Kopertis. Beasiswa Ya. dari Kopertis itu untuk melanjutkan S2 di program studi arsitektur di UGM di Jogja juga. Jadi saya sambil kuliah masih diberi beberapa SKS untuk mengajar di kelas.
Nah, setelah itu saya melanjutkan lagi pekerjaan dosen saya dan pada tahun 2004 itu saya punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di Karlsruhe Institute of Technology Hmm. di Jerman. Jadi ada kesempatan beasiswa yang mewajibkan untuk juga bisa eh, mengambil bahasa Jerman selama 1 tahun dulu, Ya, sehingga waktunya agak panjang nih kalau studi di ya. Jerman. Jadi sekitar 5 tahun. Nah, di antara masa-masa studi saya tersebut, saya juga selain menjadi dosen, saya juga beberapa kali mendapatkan posisi sebagai sekretaris prodi, kemudian juga Hmm. wakil dekan bidang keuangan dan menjadi dekan. Dan yang terakhir sebelum saya menjadi rektor, saya menjabat sebagai ketua LPPM di UKDW. Demikian riwayat singkat saya, Ya. Pak. Baik. Jadi eh, Ibu sudah cukup lama merintis karir di UKDW. Mungkin bisa diceritakan perjalanan dan perjuangan UKDW untuk mengembangkan diri hingga mencapai akreditasi unggul. Silakan. Nih, UKDW ini secara sejarahnya, secara historisnya dimulai dengan Sekolah Tinggi Teologia yang Hmm. didirikan pada tahun 1962. Waktu itu merupakan gabungan dari Akademi Teologi Yogyakarta dengan Sekolah Teologia Balewiyoto di Malang. Nah, ini pada tahun 1962 itu mendapatkan status akreditasi terdaftar. Kemudian STT Teologi di UKDW berkembang lagi pada tahun 1982 itu mendapatkan akreditasi internasional Ya, yang bernama ATSEA, The Association for Theological Education in Southeast Asia. Ini mendapatkan peringkat sebagai perguruan tinggi terbaik di Asia ya, Tenggara. Itu tahun 82. Kemudian tahun 83 STTH Duta Wacana mendapatkan perubahan status dari terakreditasi terdaftar menjadi diakui. ya, Kemudian tahun 1985 STTH ini berkembang ya, atau dibangun menjadi Universitas Kristen Duta Wacana. ya, Sehingga selain teologia juga ditambahkan fakultas bisnis dan fakultas teknik untuk bisa menjadi universitas. Dan pada saat awal-awal pendirian, UKDW mendapatkan eh, akreditasi terdaftar seperti ya, pada umumnya menjadi universitas baru, kemudian berkembang menjadi apa namanya universitas yang lebih besar sampai pada eh, tahun ini UKDW berkembang menjadi 7 fakultas dan dari akreditasi A menjadi akreditasi unggul yang diberikan oleh BAN-PT. ya, Demikian, Pak. ya. Jadi kemudian berkembang dari awalnya apa perguruan tinggi keagamaan, kemudian menjadi lebih terbuka, lebih umum. Nah, mungkin bisa diceritakan apakah porsinya sekarang sudah lebih besar yang di umum itu. Nah, apa saja yang dilakukan selama ini dan apa yang akan dilakukan juga karena akreditasinya sudah unggul, apalagi yang ingin dicapai. Ya, ya karena sejarahnya kami bermula dari sekolah tinggi teologi atau keagamaan, Ya, kemudian berkembang dan fakultas yang lain kalau dilihat proporsi dari jumlahnya memang lebih banyak. Karena ya, satu fakultas teologi itu memiliki 3 program studi S1, S2, dan S3. Dan yang lainnya ada 6 fakultas ini adalah fakultas yang non keagamaan. Nah, tentu saja ini menjadi keunikan bagi UKDW bahwa ya, UKDW ini memang tidak bisa terlepas dari sejarahnya sebagai sekolah tinggi keagamaan, sehingga nilai-nilai ya, kedutawacanaan yang dibangun itu juga diwarnai oleh nilai-nilai yang sudah dimiliki oleh Duta Wacana pada awal mula berdiri. ya, Namun demikian, kita tidak kemudian menutup
dari ya, segi apa eksklusivitasnya karena kita sebagai Universitas Kristen ini bukan hanya menerima kelompok kami sendiri Kristiani, tetapi kami juga terbuka dan itu tertuang di dalam visi kami bahwa Universitas Kristen Duta Wacana ini juga ingin mengembangkan universitas ini menjadi universitas yang inklusif dan pluralistik. Itu ya, terlihat dari keberagaman dari mahasiswa kami, tidak hanya dari satu daerah, tetapi dari berbagai daerah. Kalau bisa dibilang ini menjadi ya, sebaran dari Nusantara yang mini gitu ya di Duta ya, Wacana ini. Selain itu dari berbagai agama kita juga menerima selain dari mahasiswa, dosen dan karyawan juga kami juga plural, tidak hanya dari Kristiani saja. Ya, begitu. ya. Baik. Nah, kemudian kalau diwujudkan di dalam postur student body gitu, gambarannya seperti apa? Sekarang tadi sudah disebutkan program studinya, kemudian mungkin jumlah mahasiswanya seperti apa, eh, berapa yang diterima setiap tahun, bagaimana yang dihasilkan para alumninya. Ya. Monggo. Ya, kalau student body kami masih di sekitar 4.000 4.500. Jadi Ya, kita memang berangan-angan untuk bisa menaikkan sampai di student body 5.000 supaya bisa ya, meningkat liganya gitu. Kalau biasanya ya, kompetisi nasional itu ada liga dan itu ya, masih kami kami usahakan. Namun ya, demikian bukan berarti bahwa student body yang kecil atau yang tataran 4 ribuan itu ya, tidak bagus, tetapi justru itu ya, menjadi kekuatan kami karena kami model menyusun model manajemennya sebagai sebuah universitas yang kecil tetapi itu berkualitas yang eh, lebih bagus sehingga kami akan fokus dengan SDM yang ada dan juga dengan mahasiswa dengan jumlah yang ada sesuai dengan kapasitas ya, kampus kami, Bapak. Jadi ya, kampus kami ini seluas 1,8 hektar di pusat kota di kota Jogja dan itu akan sangat mempengaruhi kapasitas dari mahasiswa yang bisa ditampung atau bisa belajar di ya, sini. Namun demikian, pada masa yang akan datang kami sedang merencanakan untuk membangun ya, kampus baru yang ada di kawasan Jogja bagian barat di daerah Sedayu dan itu akan memperluas capaian apa namanya kapasitas kami termasuk nanti kemungkinan ada pengembangan fakultas maupun prodi yang baru gitu. ya, Nah, tentang eh, kalau dilihat dari fakultas kami punya 7 fakultas. Fakultas Teologi yang pertama, kemudian Fakultas Arsitektur dan Desain, Fakultas Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Bioteknologi, Fakultas Kependidikan dan Humaniora, dan Fakultas Kedokteran. Kemudian program studi ada 16 program studi yang sekarang ini sedang berjalan dan dengan 208 dosen yang terlibat di dalamnya. Kami memiliki alumni sekitar 15.000 alumni yang tersebar, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara. Beberapa waktu kami juga melakukan eh, temu alumni dan itu ya, menjadi PR penting buat kami menyusun database alumni ini sebuah PR yang besar karena pasti akan ada perubahan setelah ya, lulus, kemudian bekerja di mana pasti ya, ada perubahan alamat, perubahan kontak dan sebagainya. Dan alumni menjadi aset yang besar buat kami. Ini adalah kepanjangan tangan kami. Bagaimana UKDW ini tersiar ke dunia atau ke daerah-daerah itu karena alumni, karena yang langsung berhubungan, yang langsung mengalami itu adalah para alumni kami. Oleh karenanya kami memiliki ya, eh, sebuah wadah untuk para alumni ini yang namanya Keluarga Alumni Duta Wacana atau K2. Dan K2 ini juga ada pengurusnya dan pengurusnya juga tersebar di setiap daerah ada pengurus daerah yang itu kemudian akan berkoordinasi untuk melakukan sesuatu atau ya, kiprah-kiprah yang bisa menyuarakan
kami terutama Duta Wacana bahwa ini adalah alumni Duta Wacana memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Begitu. Ya. Baik, apakah ada alumni yang mudah dikenali? Artinya kalau menyebut tokoh ini, oh itu alumni UKDW misalnya. Ya, kami memiliki alumni yang saya dari prodi arsitektur dan Ya, saya juga dengan bangga memperkenalkan alumni kami dari arsitektur Mas Budi Pradono, arsitek hmm, yang sekarang banyak berkiprah di secara nasional maupun internasional. Mas Budi Pradono banyak membantu kami dalam mengembangkan tidak hanya di prodi arsitektur, tapi juga bagaimana ide-ide kreatifnya itu juga bisa mempengaruhi pengembangan Universitas Kristen Duta Wacana secara keseluruhan. Itu yang kalau bisa saya sebutkan alumni. Namun selain itu juga ada ya capaian dari alumni kami yang juga mendapatkan penghargaan ini khususnya dari teologi ini ada namanya Lian Gagali ini alumni Fakultas Teologi yang menerima penghargaan For Freedom Award tahun 2002 dari Roosevelt Foundation Amerika Serikat dan juga mendapatkan penghargaan dari Kedubes Amerika Serikat Women Change 2015 untuk pemberdayaan perempuan pasca konflik di Poso. Jadi ini contoh bagaimana ya, alumni-alumni kami ini memiliki kiprah yang berdampak luas, tidak hanya di lingkup yang kecil, tapi nasional bahkan internasional yang sesuai dengan visi misi UKDW begitu. ya. Kalau program studi yang favorit, mungkin orang mengenal, oh ini UKDW gitu. Program studi yang favorit terutama pertama pasti menyebut UKDW itu dikenal dengan Ya. teologi ya. Kalau Oh, teologi sekarang orang menyebutnya sebagai filsafat keilahian. Namun ya, demikian kami juga memiliki fakultas kedokteran itu juga ya, favorit dan akreditasinya juga sudah baik sekali dan sekarang proses menjadi unggul. Untuk ya, menjadi unggul harus memiliki rumah sakit sendiri dan kami sedang berproses untuk ya, mewujudkan eh, fasilitas tersebut supaya itu bisa dikerjakan juga. Namun di luar itu fakultas-fakultas yang ada di ya, UKDW juga menurut kami punya keunikan masing-masing ya. Kalau ya, dibilang terbaik atau favorit tadi itu memang agak susah ya, karena memang setiap orang pasti fokusnya akan beda-beda. ya, ya. Nah, kalau untuk teologi, ini apakah alumninya menjadi guru? Kalau teologi itu ya memang sebagian sebagian besar menjadi pendeta. Ya, Tetapi di luar itu tidak hanya pendeta, ada yang menjadi guru, guru agama, kemudian juga ada yang bekerja di NGO, ada juga bekerja di tempat yang lain sebagai konselor dan sebagainya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau tidak harus lulusan teologi itu jadi pendeta. ya, Apalagi kebutuhan saat ini ya, saat ini kan lebih lebih banyak ya, gitu ya, apa hal-hal yang mungkin dulu tidak terpikirkan sekarang, oh ternyata dibutuhkan profesi ini. Nah itu kami akan sangat luas menyesuaikan itu. ya, Namun dari awal memang orang masuk teologi itu memang awalnya kepingin jadi pendeta, gitu. ya, ya. Tetapi dalam Apakah perjalanannya itu tidak. iya masuk karena apa keinginan masing-masing atau dikirim oleh gereja-gereja misalnya? Untuk menjadi mahasiswa di teologi, yang pertama harus dari pribadi ya, harus dari Oh, calon mahasiswanya sendiri. Nah, calon mahasiswa itu kemudian pastinya akan apa namanya ada diskusi dengan gereja dan nanti gereja di mana calon mahasiswa itu apa namanya berjemaat itu yang akan memberikan rekomendasi. Tapi karena ya. kalau dikirim tanpa ada motivasi dari calon mahasiswa itu berat.
gitu ya. Ya. Nah, selama menjadi mahasiswa, apakah ada semacam beasiswa atau nanti memang akan ditugaskan kemana gitu? Ya, kami mempunyai beberapa skema beasiswa untuk eh, mahasiswa kami, mulai dari beasiswa yang berhubungan dengan apa pemerintah sebagai apa sifatnya subsidi ya. Kita punya program KIP itu juga kita sebar tidak hanya di satu prodi, tapi kita melihat kebutuhannya bisa disebar di beberapa prodi. Selain itu kami juga punya beasiswa yang dihimpun dari mitra-mitra kami yang sudah lama, misalnya seperti Adaro, kemudian juga eh, ada beberapa lagi beasiswa dari mitra yang itu sudah sangat setia memberikan ke kami. Selain itu yang terbaru kami juga em, mendesain ulang Ya, beasiswa yang sudah kami buat, kami desain ulang menjadi UKDW Scholarship sebagai beasiswa yang tidak hanya menghargai atau mempertimbangkan prestasi akademik, tetapi juga prestasi di bidang non-akademik seperti olahraga, kesenian, budaya dan sebagainya. Jadi mereka ketika melamar untuk mendapatkan beasiswa tersebut ada serangkaian tes yang harus dijalani yang ya, terkait dengan apa namanya peminatan maupun prestasinya tersebut. ya. Kalau UKDW ini karena menggunakan nama Kristen, apakah diselenggarakan oleh yayasan-yayasan keagamaan atau oleh masyarakat di luar itu? Ya, UKDW merupakan universitas yang memang didasari oleh yayasan, yang yayasannya itu terdiri dari 12 sinode gereja. Hmm. Jadi ada 12 sinode gereja yang berhimpun kemudian mendirikan KDW ini dan sampai saat ini 12 sinode ini masih masih terus untuk berkolaborasi. Artinya tidak hanya gereja yang ada di sekitar kami di Jawa, tetapi gereja ini juga Ya, tersebar bahkan sampai di Sumatera bagian selatan, kemudian juga ada GPIB itu di bagian di Maluku, Sulawesi, NTT, ada GKS, Gereja Kristen Sumba, dan sebagainya. Jadi ada ya, 12 sinode gereja bekerja ya. sama. Kalau dari segi pengelolaan apa keuangan itu seperti apa? Artinya apakah eh, beban yang harus diberikan kepada mahasiswa atau orang tua itu eh, itu termasuk yang apa? Biasanya kan ada perguruan tinggi yang termasuk kelas tinggi, kelas sedang, kelas Hmm. lebih kurang lagi biayanya. Kalau UKDW termasuk yang mana? Kalau kami eh, sepertinya kalau melihat di Jogja ini middle ya Bapak ya. Jadi Eh, bukan yang paling bawah, bukan yang paling tinggi karena kami melihat hmm, masih ada yang di atas kami gitu ya untuk dari segi biaya yang harus ditanggung ya, mahasiswa. Namun ya, demikian dari kelas middle itu kami juga masih memberi peluang apa ya kalau ya, beberapa mahasiswa kami juga ada yang mengalami misalnya kesulitan keuangan ketika harus melunasi itu kami memberikan ada apa ya jalan-jalan yang bisa dilakukan yang penting mahasiswa kuliah. Jadi kalau kita melihat yang kelasnya di atas mungkin tidak ada peluang untuk mengangsur atau peluang ya, untuk ditunda dulu begitu ya. Tapi kami masih sangat sangat terbuka untuk hal itu karena kami tahu pasarnya kami kan beragam. Jadi ya, kita tidak bisa membuat standar yang sama semuanya dengan standar yang ada di Jawa, tetapi pasar kami juga mahasiswa kami banyak yang berasal dari daerah dan itu pasti ya. kondisi perekonomiannya juga berbeda. Nah, apakah bagi institusi UKDW ini juga meng-create apa dana-dana yang dari luar eh, yang berasal dari mahasiswa? Ya, kami memang memang melakukan beberapa yang sifatnya fundraising Ya, semacam itu yang di luar dari apa mahasiswa itu pasti ada, tetapi memang proporsinya memang masih lebih banyak di bersumber dari mahasiswa ya. Tapi kami juga ya,
sudah mencoba untuk memperluas lagi supaya proporsinya itu akan lebih bagus. Kalau kami lihat dari apa universitas yang ada di luar itu kan mereka sudah sangat sangat jelas Ya, gitu ya, proporsinya itu sangat besar gitu, bahkan fundraisingnya lebih besar daripada mahasiswanya. Nah, kami ya, sedang berusaha untuk mencapai ke arah yang lebih ideal lagi. Dan sudah ya, dilakukan beberapa yayasan memiliki usaha-usaha yang mungkin itu bisa membantu kami gitu di dalam menjalankan operasional di kampus. ya. Baik. Nah, kemudian dalam jangka panjang eh, apa apa program-program ke depan dari UKDW ini, terutama untuk ikut menyiapkan sumber daya manusia yang tentu akan menghadapi tantangan-tantangan baru nanti. Ya. Apalagi Indonesia punya mimpi mengenai Indonesia Emas 2045. Ya. Ya kami juga ikut berlari seperti yang lain-lainnya berlari karena Ya, perubahan ini sangat cepat, perkembangannya sangat cepat. Hal-hal yang dulu tidak terpikirkan sekarang terjadi. Nah, ini kami berusaha membuat kurikulum kami menjadi lebih adaptif, ya, terutama karena ini adalah motor penggerak dari bisnis pendidikan. Kalau bisa dibilang ya, bisnis pendidikan ya, universitas itu kan ada di kurikulum. Oleh ya, karenanya kami berusaha membuat kurikulum kami ini adaptif dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan tren yang ada. Jadi ya, contohnya kami sudah mulai membuka pusat studi yang sifatnya multidisipliner dan juga ya, nanti akan kami kembangkan program-program yang interdisipliner, lintas bidang dan bahkan transdisipliner yang melibatkan industri di dalam ya, meramu program-program yang ada. Karena mau tidak mau kita memang harus melihat peluang kerja dari alumni kita ini memang harus harus cukup besar dan harus bisa diterima di industri. Oleh karenanya kami akan membuka itu bagaimana kurikulum ini nanti diramu melibatkan dari industri itu juga menjadi salah satu ya, PR kami gitu. Dan UKDW kami memiliki rencana induk pengembangan ini untuk 20 tahun yang akan datang. Jadi ketika pertama kali kami bertugas di rektorat itu PR-nya ya, adalah merumuskan RIP yang sudah habis masa ya, berlakunya pada periode sebelumnya. ya, Nah, kami menyusun itu dengan serangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh sivitas akademika dan juga alumni maupun mitra-mitra kami yang di dalamnya memuat tentang mendefinisikan ulang visi kami yang itu lebih bisa diterima dan bisa mengadopsi aktivitas atau hal-hal yang akan terjadi pada masa mendatang, apalagi 20 tahun yang akan datang. Ya, di dalamnya kita juga ya, menyampaikan kata kunci itu menjadi adaptif, kemudian transformatif, juga pluralistik. Jadi itu hmm, kata-kata kunci yang kita pakai di visi kami. Nah, dari visi itu kami mengembangkan tagline seru ya, Sustainable Entrepreneurial Research University, bahwa di dalamnya kami akan berusaha untuk sustain, untuk bisa berkelanjutan. ya, Berkelanjutan ini dalam arti luas, tidak hanya ya, berkelanjutan secara lingkungan saja, tetapi berkelanjutan ya secara ini kami secara ekonomi, secara sosial budaya seperti apa itu ya, kami harus berkelanjutan. Kemudian mengembangkan kewirausahaan itu menjadi bagian dari kurikulum kami juga karena bagaimanapun pada kondisi yang akan datang kita memang harus bisa lebih menciptakan inovasi-inovasi peluang kerja gitu. Dan ada satu hal lagi yang ya, menjadi keunikan kami di dalam berusaha mengembangkan 20 tahun yang akan datang itu kami akan menjadi universitas yang lebih inklusif dan pluralistik. Nah, inklusivitas ini sudah kami mulai di dalam kami menjalankan roda roda kehidupan kampus ini maupun di dalam menyusun program-program yang melibatkan mahasiswa. Misalnya KKN tematik kami itu sudah beberapa tahun kami menyelenggarakan KKN tematik inklusif
Yang di situ kami melibatkan rekan-rekan mitra dari sekolah Ya. luar biasa di Yogyakarta dan sekitarnya. Selain itu kami juga melibatkan mitra dari pusat rehabilitasi Yakum yang di situ Hmm. tidak hanya melibatkan dosen kami juga, tetapi juga mitra yang ada di PRY ini Ya. kita bekerja sama dan ada banyak hal lagi yang turunan dari aktivitas itu, sehingga kami melihat bahwa oh ini adalah keunikan OKDW yang bisa dikembangkan untuk yang akan datang. Hmm. Iya. Baik, tadi ada yang menarik itu pusat studi multidisipliner itu eh, apa implementasinya secara praktis seperti apa? Ya, kalau yang kami memang sudah memiliki beberapa pusat studi, tapi di bawah fakultas, artinya itu masih Oh, monodisipliner. Nah, yang kami belum lama ini kami launching adalah pusat studi tentang kebencanaan dan pusat hmm, studi tentang disabilitas dan inklusif. Nah, di dalam membicarakan kebencanaan, kemudian inklusivitas dan disabilitas itu tidak hanya satu bidang ilmu, tetapi di dalamnya hmm, ada eh, dosen-dosen yang berasal dari berbagai fakultas dan itu semuanya memiliki persinggungan untuk bidang-bidang tersebut. Kita bicara kebencanaan tidak hanya bicara dari segi fisik, tapi juga bicara dari segi ekonomi, dari segi lingkungan dan hal-hal yang lainnya. Jadi itu yang sudah kami mulai tahun ini dan saat ini sedang menjaring memetakan di mana-mana mitranya dan program-program apa saja yang bisa untuk dikolaborasikan untuk ke depannya. ya. Baik, terakhir eh, apa dampak dan atau makna akreditasi unggul ini bagi UKDW? Ya, akreditasi unggul bagi UKDW sangat penting ya. Ya, kita bicara bahwa memang mau tidak mau kita harus melihat lingkungan di sekitar kita karena ketika calon mahasiswa akan memilih sebuah universitas, sebuah Hmm, perguruan tinggi, pasti masih melihat juga status akreditasi perguruan tingginya apa, selain hmm, dari akreditasi prodi. Nah, ini menjadi salah satu selling point yang penting yang menurut saya ini harus diupayakan karena kita masih berada pada ya, ranah yang melihat pada posisi akreditasi ya, ini. Namun di luar itu hal-hal yang lebih besar lagi adalah dengan posisi unggul tadi kita juga punya punya kekuatan ya, punya punya kebanggaan yang bisa kita ceritakan kepada calon-calon mitra kita baik di dalam negeri maupun di luar negeri bahwa kita punya akreditasi unggul. Mari bekerja sama dengan kami karena ya, ya, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, Universitas Kristen Duta Wacana bukan universitas dengan student body yang besar, tetapi ya, dengan student body yang cukup kecil ini, kami akan berusaha meningkatkan kualitas kemitraan kami dan jelas produk dari kerjasama tersebut. Nah, dengan akreditasi ini pasti menjadi poin penting. Apakah mitra itu mau bekerja sama atau tidak. Selain itu juga ada hibah-hibah atau kompetisi-kompetisi yang bisa diakses oleh perguruan tinggi yang memiliki akreditasi unggul ini. Pasti akan ya. punya keunggulan ya di apa yang sebagai dampak dari akreditasi ini. Baik. Terima kasih sekali Ibu Dr. Engineering Wiyati Ningsih, STMT, Rektor Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini memberi tambahan informasi pada kita semua, atau tadi siapa saja yang ingin bekerja sama dengan UKDW Yogyakarta. Terima kasih, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.
kanal inspirasi untuk bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi